Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih. Ada kajian menarik kalau saya lihat dari akun YouTube atas nama Bang Kevin Kausar. Di dalam akun tersebut, di story-nya dia menyampaikan pertama bahwa sholat taraweh 13 maupun 23 boleh ya. Kedua, dikatakan bahwa tidak perlu bacaan Bilal itu dijawab itu karena itu apa menurut dia tadi itu bahwa sebenarnya harus dijawab nggak harus jawab, berdiri aja. Oh, dia coba menjelaskan apa arti bacaan Bilal itu hanya mengajak untuk sholat taraweh 2 rakaat itu. Jadi tidak perlu dijawab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti yang dicontohkan dia. Kemudian terakhir dia tutup, dan kalau nggak ada itu pun tetap sah karena bukan rangkaian sholat tarawih. Saya ingin menjawab pernyataan dari akun Bang Kevin Kausar. Pertama, soal 13, 23 bahkan ada yang di atas itu boleh. Betul, boleh, karena itu ada sandarannya. Tapi sebaiknya di dalam beribadah itu tidak hanya berbicara boleh, tetapi kita harus tahu sandarannya. Kalau memilih 13, memilih 11 atau memilih 23, nah ini kita perlu tahu 11 itu mengikuti siapa, 23 itu mengikuti siapa, agar ini menjadi ilmu seperti itu, sehingga apa yang kita lakukan di dalam beribadah itu ada ilmunya. Kemudian yang kedua, soal bacaan Bilal, kenapa harus dijawab? Apakah perlu dijawab? Nah, begini, di dalam bacaan Bilal itu tidak seperti yang dikatakan Bang Kevin Kausar, seperti hanya mengingatkan biasa, ayo ibu-ibu, bapak-bapak sholat 2 rakaat taraweh. Enggak seperti itu, Bang. Jadi bacaannya pertama memang macam-macam, berbeda-beda Bilal satu dengan Bilal yang lain, tetapi di dalam bacanya ada doa-doa yang dibaca itu. Seperti misalkan shollu sholat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Itu memang di awal mengajak, tetapi di akhirnya ada doa. Gitu. Shollu sholat tarawih. Mari kita dirikan sholat tarawih 2 rakaat. Rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Ini kan doa. Nah, dan di beberapa bacaan Bilal yang lain ada juga yang mendoakan para sahabat, dan diisi dengan apa? Jamaah itu ada membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, seperti itu. Kemudian ada bacaan lagi yang saut-sautan, katakan kalau Bang Kevin itu Allahumma sholli ala Muhammad, di bangsa Allahumma sholli wa sallim alaih. Itu enggak sederhana, Bang. Boleh atau enggak boleh. Itu bacaan-bacaan
pertama tadi ada doa, yang kedua bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ada kebaikannya. Itu termasuk bacaan zikir. Bacaan sholawat juga bacaan zikir. Sehingga di dalam mengisi kekosongan antara dua rakaat yang satu dengan dua rakaat yang lain, jamaah dengan Bilal bareng-bareng juga mengisi bacaan zikir. Dan ini bagus. Ini apakah mendapatkan pahala? Berzikir itu pasti mendapatkan pahala. Siapa yang baca la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang baca sholawat akan mendapatkan syafaat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan coba-coba disederhanakan yang kemudian seolah-olah itu perkara bid'ah yang harus ditinggalkan gitu. Karena apa? Ditutup kalimat terakhir oleh Bang Kevin Kausar, katanya begini, dan kalau nggak ada itu pun tetap sah karena bukan rangkaian sholat taraweh. Betul, ini bukan rangkaian sholat taraweh. Dan betul, ketika tidak dibaca itu sholatnya tetap sah. Tapi harus bisa membedakan dan juga bisa memadukan. Pertama, membedakannya adalah ini bukan bid'ah yang seperti biasa dikatakan mungkin oleh kalangan yang biasa membid'ahkan, sedikit-sedikit bid'ah gitu. Tapi sholat tarawih itu pertama adalah sholat yang panjang, sehingga namanya juga tarawih. Itu sholat yang ada istirahatnya. Jadi kenapa dinamakan sholat tarawih? Yaitu tarawih itu jamak dari tarwihah gitu. Yang maksudnya apa? Maksudnya adalah sesaat untuk istirahat gitu. Jadi ada jeda-jeda istirahatnya di antara dua rakaat dengan supaya tidak terlalu capek dan tidak terlalu buru-buru di dalam sholat. Nah, sehingga apa? Ketika tidak berburu-buru sholat, tetapi juga tidak kosong aktivitasnya, yaitu diisi dengan hal yang lebih positif, membaca la ilaha illallah, membaca sholawat, menjawab bacaan Bilal. Dan bacaan ini bukan seperti bacaan yang sederhana. Ini sengaja dibuat agar jamaah tidak mengalami kebosanan di dalam melaksanakan sholat. Kemudian jamaah juga tetap khusyuk di dalam sholatnya, sehingga ada Bilal yang mengingatkan, bisa diingat nanti, oh ini bacaan sudah surat ini, sudah sekian rakaat. Itu cukup Bilal yang mengingatkan. Bahkan nanti di akhir itu sudah dikasih tahu oleh Bilal bahwa sholat ini sholat tarawih yang terakhir misalnya gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bilal. Kemudian terakhir, bahwa apa yang ada di dalam bacaan Bilal itu mengandung doa dan mengandung zikir, sehingga jangan mudah berstatement yang seolah-olah ini dianggap bid'ah kemudian nggak usah dipakai, cukup sholat aja gitu. Hati-hati apabila pernyataan yang menyebabkan orang meninggalkan zikir, pasti dia akan terkena dosa karena dia mencegah orang untuk melakukan zikir. Apalagi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah itu zikir yang paling utama. Kemudian apa? Membaca sholawat. Bukankah Allah juga membaca sholawat kepada Rasulullah? Kenapa kita tidak mengisi waktu kosong kita untuk membaca sholawat? Itulah
hal-hal yang positif ketika mengisi kekosongan yang dipimpin oleh Bilal. Jadi tidak sederhana yang dikatakan bahwa kalau tidak dilakukan itu tidak apa-apa karena ini bukan rangkaian sholat. Nggak seperti itu. Itu kalimatnya hanya ingin mengatakan bahwa bacaan Bilal, bacaan-bacaan yang dilakukan oleh Bilal itu adalah bid'ah. Mungkin maksudnya seperti itu. Kenapa tidak disampaikan seperti itu aja? Langsung saja menyampaikan bahwa ini bid'ah gitu. Kenapa nggak seperti itu? Pakai cara apapun kita tahu arahnya kemana gitu. Mengilustrasikannya pun nggak benar seperti itu. Jadi ibadah tentu menggunakan ilmu, dan silahkan Anda punya ilmu, sandarannya ke siapa, lakukan dengan baik. Kita juga melakukan dengan yang baik, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling membid'ahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.